Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana untuk pertemuan hari ini? Semangat nggak untuk kita belajar? Semangat ya semua ya? Ya, jadi materi pembelajaran kali ini itu mengenai yang berhubungan dengan kamera. Ya. Jadi itu tata kamera. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ya, kita memulai dengan membaca doa. Silakan, Lutfi pimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak ingin memberikan kata-kata motivasi dulu untuk kalian sebelum kita memulai pembelajarannya. Ya, kata-kata motivasi pada hari ini yaitu jadilah seperti ilmu padi. Ya, kalian harus menerapkan ilmu padi. Ya, semakin berisi semakin, ada yang tahu? Semakin merunduk. Ya, itulah ilmu padi. Jadi semakin kalian banyak pengetahuan, semakin kalian pintar, ya, itu kalian harus tetap rendah hati dan tidak sombong. Nah, itu yang harus kalian terapkan, yaitu ilmu padi ke dalam diri kalian masing-masing, ya. Oke, biasanya nih kita kan mau mulai ini ya pembelajaran. Nah, sebelum itu apa? Berdoa sudah. Terus gimana nih? Yel-yel ya. Oke, kita yel-yel dulu. Oke, semuanya berdiri. Masih ingat nggak yel-yelnya? Masih ingat ya? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kami bisa, kami kuat, luar biasa, multimedia, sangat hebat. Multimedia. Kamera, rolling, action. Oke, mantap semua. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Oke, semuanya saya akan cek kehadiran kalian. Bapak absen satu-satu ya. Ya, Pak. Ahdan Dianda. Oke, hadir. Andre Nur Fadilah. Hadir. Denny Chandra. Insira Putri. Hadir. Oke. Jasmine Jahara. Hadir, Pak. Muhammad Lutfi. Hadir Pak. Muhammad Noval. Hadir Pak. Muhammad Dilfa. Hadir Pak. Oke. Pandu Ahmad Ridwan. Hadir Pak. Rafli Pradana. Hadir Pak. Raka Yoga. Hadir Pak. Oke, Siti Nazwa. Hadir, Pak. Yang terakhir Wahidah. Hadir, Pak. Ya. Semuanya sudah hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Baik, Bapak akan tampilkan media pembelajarannya, itu presentasi. Saya di sini menggunakan Canva, ya. Nah, bisa kalian lihat ini gambar apa kira-kira? Mata. Ya, benar. Itu gambar mata. Nah, jadi kita di sini tidak hanya mengenal itu gambar mata, kepala, hidung, tapi kita mempelajari namanya teknik-teknik pengambilan gambar. Ya, kenapa sih ada namanya teknik pengambilan gambar yang cuma melihatkan mata aja? Nah, nanti kita akan tahu apa nama teknik pengambilan gambar tersebut. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian harus memahami jenis-jenis pengambilan gambar. Nah, yang kedua, kalian memahami fungsi segitiga exposure. Dan yang ketiga, kalian mengenali jenis-jenis lensa dan fungsinya. Oke.
Nah, secara umum ya, bagi seorang filmmaker itu pasti akan menentukan sebuah jarak dari kamera ke subjeknya ya. Subjeknya apa? Biasanya itu bisa manusia, hewan, ya, tumbuhan. Nah, itu akan diwujudkan dengan jenis-jenis shoot agar dapat mengkomunikasikan gagasannya kepada penonton. Nah, lalu karena kebanyakan film itu yang dibuat berhubungan dengan manusia, maka acuan type of shoot-nya adalah wajah manusia. Dan secara besar dibagi menjadi 3 ukuran. Nah, yaitu ada yang pertama wide shoot, long shoot, medium shoot, dan close up. Nah, namun ketiga ukuran tersebut itu memiliki variasinya masing-masing. Ya, jadi ada wide shoot atau long shoot itu secara mendasar memiliki fungsi untuk menginformasikan lingkungan atau kejadian tokoh. Nah, jadi dari masing-masing pengambilan gambar itu ada extreme close up yang bisa kita lihat tadi, itu dia fokusnya pengambilan detail-detail yang ada di tubuh manusia seperti mata, hidung, telinga, ya. Nah, di sini akan ada saya tayangkan video jenis-jenis pengambilan gambar. Nah, silakan kalian meng-scan barcode ini menggunakan HP kalian masing-masing, ya. Nanti akan tetap Bapak tampilkan di proyektor. Itu supaya kalian lihat videonya di mana, ya. Dan jelas video ini sumbernya dari YouTube yang Bapak buat sendiri menggunakan teknologi AI, ya. Oke, silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harap kalian semua selalu sehat ya. Jangan lupa makan-makan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup. Serta kalian jangan lupa harus terus belajar dan mengerjakan tugas-tugas kalian. Kali ini Bapak ingin menjelaskan mengenai materi tentang jenis-jenis pengambilan gambar. Silakan disimak ya videonya. Ayo tonton. Extreme long shot merupakan jarak kamera yang paling jauh dari objeknya. Biasanya dalam ukuran ini tokoh jarang terlihat, sebab yang ingin diperlihatkan adalah tempat kejadian secara luas. Teknik ini umumnya untuk menggambarkan sebuah objek yang sangat jauh atau panorama yang luas. Sehingga banyak pembuat film yang membuat shoot dengan elemen visual tempat-tempat yang dikenal oleh masyarakat. Long shoot biasanya dibuat untuk menunjukkan suasana lingkungan dari tokoh film tersebut. Pada jarak long shoot, seluruh tubuh fisik manusia tampak jelas, namun latar belakang masih dominan. Long shoot seringkali digunakan sebagai establishing shoot, yakni shoot pembuka sebelum digunakan shoot yang berjarak lebih dekat. Full shoot biasanya seluruh tubuh tokoh diperlihatkan dari kepala hingga ujung kaki. Hal ini dimaksudkan agar penonton dapat melihat seluruh gestur atau gerak tubuh tokoh dan sedikit aktivitas lingkungannya. Medium long shoot atau yang sering dikenal dengan penny shoot. Pada jarak medium shoot, tubuh manusia terlihat dari bawah lutut sampai ke atas. Tubuh fisik manusia dan lingkungan sekitarnya relatif seimbang. Ukuran ini sebenarnya digunakan pada film-film western dan fungsinya adalah agar pistol yang ada di bawah pinggang sang koboi dapat terlihat jelas oleh penonton. Sebab kalau menggunakan full shoot, maka pistol tersebut dianggap terlalu jauh. Medium shoot tidak memiliki variasi sebab seluruh tipe of shoot yang menggunakan medium diambil ke long shoot atau ke close up. Oleh karena itu, type of shoot ini memiliki keunikan sendiri, yaitu bahwa gestur tokoh terlihat lebih jelas, namun lingkungannya hampir tidak terlihat. Jadi pusat perhatian penonton akan diarahkan pada gerak tubuh tokohnya saja. Pada
Pada jarak medium shoot memperlihatkan tubuh manusia dari pinggang ke atas. Medium close up. Pada jarak medium close up memperlihatkan tubuh manusia dari dada ke atas. Sosok tubuh manusia mendominasi frame dan latar belakang tidak lagi dominan. Adegan percakapan normal biasanya menggunakan jarak medium close up. Ukuran ini sering dianggap cocok untuk memperlihatkan shoot yang sifatnya intim, menggambarkan kedekatan, sehingga banyak sekali adegan dialog dalam film menggunakan type of shoot ini, terutama dialog-dialog yang normal, artinya tidak ada penekanan dramatik. Close up. Close up umumnya memperlihatkan wajah, tangan, kaki, atau sebuah objek kecil. Teknik ini mampu memperlihatkan ekspresi wajah dengan jelas serta gestur yang mendetil. Banyak pembuat film yang memanfaatkan ukuran ini untuk memperlihatkan ekspresi wajah si tokoh dengan lebih jelas, baik marah, sedih, gembira, dan lain-lain. Close up biasanya digunakan untuk adegan dialog yang lebih intim. Close up juga bisa memperlihatkan sangat mendetail sebuah benda atau objek. Big close up, shoot yang menampilkan bagian tubuh atau benda tertentu sehingga tampak besar, misalnya wajah manusia sebatas dagu sampai dahi. Extreme close up. Nah, Pada jarak terdekat ini yang di mampu memperlihatkan awal tadi ya. detail bagian dari wajah seperti telinga, mata, hidung, telinga, atau bagian dari sebuah objek. Tipe shoot ini adalah yang paling jarang digunakan daripada jenis shoot lainnya. Close shoot. Ukuran ini banyak digunakan untuk menyebut tip of shoot dalam bentuk padat, namun bukan wajah tokoh atau mungkin malah benda lain seperti arloji, buku, botol, dan lain-lain. Namun, ukuran dan istilah ini tidaklah mengikat. Artinya, ada juga pembuat film yang lebih senang atau terbiasa menggunakan istilah close up untuk mengkomunikasikan ukuran ini. Two shoot and three shoot. Two shoot and three shoot, ukuran ini digunakan untuk menyebut type of shoot yang tokohnya lebih dari satu orang. Type of shoot yang di dalamnya ada dua orang disebut two shoot, sedangkan yang tiga orang disebut three shoot. Namun, bila tokohnya lebih dari 3 orang, maka ukuran shoot tersebut disebut group shoot dan lebih banyak digolongkan pada ukuran long shoot. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang jenis-jenis pengambilan gambar. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, jangan lupa untuk selalu diingat ya materi yang Bapak telah sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, itu tadi mengenai video-video tentang jenis-jenis pengambilan gambar, ya, atau bahasa Inggrisnya type of shoot. Nah, berdasarkan video yang telah kalian saksikan, apa ada pertanyaan tentang jenis-jenis pengambilan gambar? Saya, Pak. Ya, Andre ya? Oke, Andre, silakan Andre. Extreme close up itu fungsinya buat apa, Pak? Oh, extreme close up. Nah, di awal video penjelasan tadi kan itu menampilkan detail, ya, detail mata, bisa hidung, bisa mulut. Nah, yang jelas extreme close up itu dia mengambil lebih detail, ya, untuk biasanya fungsinya untuk di wajah manusia, itu, ya. Contohnya aja saat misalnya di dalam sebuah scene itu ada adegan mengunyah makanan. Nah, biasanya kita akan menggunakan variasi bermacam-macam shoot, ya. Jadi nanti mungkin bisa kita ngelihatkan dulu wet shoot-nya, dia lagi makan di mana, atau bisa kita langsung ke extreme close up dulu. Dia lagi ngunyah makanan nih, di mana sih? Terus kita gunakan wet shoot. Nah, jadi ada detail yang terlihat, oh dia lagi makan roti, gitu, atau dia lagi makan kerupuk.
Nah, di video pembelajaran mengenai jenis-jenis pengambilan gambar tadi kan ada extreme close up, ya, extreme close up yang sudah ditanyakan oleh Andre, dan ada satu lagi nih, close up. Nah, ada yang tahu nggak apa itu close up? Saya Pak. Oh iya, Insira ya? Ya. Oke, silakan Insira. Pengambilan close up itu dari bagian bahu sampai dahi Pak. Dari bahu sampai dahi. Ya. Oke, jawaban yang bagus ya, benar. Jadi close up itu dia pengambilan gambar dari atas kepala sampai bahu. Ya, itu close up. Ya, kalau medium close up gimana? Nah, itu biasanya dari dada sampai kepala. Itu medium close up. Oke, berarti udah paham ya tentang jenis-jenis pengambilan gambar. Ya Pak. Oke, selanjutnya kita akan ke materi tentang segitiga exposure. Nah, kalau di kelas ke-1 kalian pasti udah tahu nih, karena ini termasuk pembelajaran dasar-dasar fotografi. Ya, tapi lebih diuraikan lagi di pembelajaran tentang tata kamera. Tuh. Nah, apa sih segitiga exposure ini? Jadi ada piramida ya, ada ISO, shutter speed, dan ada aperture. Nah, nanti kita belajar. Nah, ini fungsi-fungsinya. Nah, segitiga exposure ini atau sebutannya triangle ya. Itu istilah yang menjelaskan 3 elemen dasar untuk exposure fotografi. Nah, ketiga elemen tersebut itu adalah aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, meski terkesan teknis banget, tetapi ini sangat mudah untuk dipahami. Nah, ketiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain di dalam proses masuknya paparan cahaya sinar matahari, ya. Sinar ke dalam kamera. Nah, itu bisa cahaya matahari atau cahaya buatan. Nah, jadi dia sebelum mencapai sensor gambar, proses ini disebut exposure. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen exposure itu akan berdampak pada perubahan elemen lainnya. Ya. Sehingga tidak bisa hanya mengatur satu elemen saja, namun perlu melibatkan elemen lain dalam membentuk exposure. Nah, jadi perlu ketiga elemen itu bekerja sama tadi untuk menghasilkan exposure atau cahaya yang baik. Tuh, jadi ada fungsi-fungsinya. Nah, apa aja sih fungsi-fungsinya? Nah, silakan kita simak video pembelajaran selanjutnya. Ya, kalian bisa scan menggunakan smartphone kalian masing-masing untuk melihat videonya. Ya. Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa. Hari ini gue bakalan kasih kalian tips penting, khususnya buat kalian fotografer dan juga videografer di mana yang pengen benar-benar serius dalam dunia ini. Kalian harus mengerti hal ini, yaitu segitiga exposure. Ini merupakan hal yang sangat penting banget kata gue. Ibaratkan kalau lu ngebangun sebuah rumah, ini adalah pondasi utama untuk membangun sebuah rumah yang kokoh. Basicnya mungkin gampang, tapi ada next level di mana kalian kadang membutuhkan pemahaman teori yang lebih mendalam lagi tentang pengaturannya untuk menghasilkan sebuah art yang lebih dalam lagi, mungkin bahasanya gitu kali ya. Tapi di sini ya gue bahas secara basic dulu. Yang penting kalian paham fungsi dari ketiga yang mana saling terkaitan. Yang mana apabila kalian atur shutter speednya misalnya, pasti akan berpengaruh terhadap aperture dan ISO, atau kalian atur aperture-nya pasti akan berpengaruh terhadap pengaturan shutter speed dan ISO juga. Nah, gue akan jabarkan berlahan-lahan di sini mampu dari lensa itu. Jadi gue beri contoh seperti ini. Apabila f-nya semakin kecil angkanya, justru itu menandakan bukaan semakin besar. Jadi kalian jangan terbalik bacanya ya. Apabila f-nya semakin besar, justru berarti bukaan diafragmanya semakin kecil. Intensitas yang masuk ke dalam lensa itu semakin kecil. Dan apa efek yang terjadi apabila diafragmanya semakin besar atau semakin kecil? Yang terjadi adalah apabila diafragmanya kalian buka besar atau f-nya misalnya 1,4, maka cahaya masuk sangat besar ke dalam lensa yang diantar ke sensor, sehingga
terjadilah nanti yang namanya depth of field-nya semakin tipis sob. Jadi atau bokeh, dimana objek dengan background itu menjadi terpisah kayak detail objek background-nya bokeh. Apabila bukaannya semakin tipis, maka semakin detail semua objek yang ada di frame. Jadi antara objek dan background misalnya terlihat detail semua. Itu biasanya misalnya F-nya 11 atau 12, 14, 22 misalnya gitu ya. Masih bingung? Oke, gue akan beri contoh aja deh. Sini gue gunakan kamera A5100 dengan lensa Sigma f1,4. Jadi terpisah di mana satunya detail dan backgroundnya bokeh. Inilah dia yang terjadi apabila kalian mengaturnya dengan aperture yang f-nya rendah atau bukaannya besar. Sebaliknya, apabila kalian lakukan setting f-nya semakin tinggi, misalnya di 11, 12, 13, 16, 22 misalnya, atau diafragmanya cahaya intensitasnya menjadi semakin kecil yang masuk ke dalam sensor, itu efek yang terjadi adalah gelap. Ya, sudah pasti akan terjadi gelap. Nah, seperti yang tadi, kalian tinggal atur shutter speed-nya. Karena di sini adalah video, gue sangat sarankan maksimal itu di 1,60 di shutter speed-nya, dan gue bantu ISO-nya gue naikin supaya dinamis gambarnya jadi pas seperti ini. Shutter 1/60, f 3,5, ISO 400, ISO 500, ISO 640, 800, 1000, 2000. Prioritasnya adalah di shutter speed. Lalu aperture dan ISO nanti fungsinya justru membantu untuk mereduksi misalnya over atau under exposure tadi. Oke? Dan untuk ISO, gue sangat tekankan sama kalian, dia selalu disetting di ending. Karena kalau bisa dia dikasih yang paling terendah sob. Gitu loh. Misalnya di mirrorless seperti gue ya di 100 gitu ya kan. Tetapi apabila terpaksa cahaya ternyata setelah disetting aperture dan shutter speed-nya masih juga under, barulah ISO kalian naikin. Oke? Jadi segitu aja mungkin tips dan triknya dari gua buat kalian, dan semoga ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya. Oke. Nah, itu tadi pengenalan ya tentang segitiga exposure. Ya. Nah, sampai pada video pembelajaran tadi, apa ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi tentang segitiga exposure? Ya? Ya, dan? Kenapa di akhir ini paling terakhir? Kenapa? Kenapa ISO itu sebisa mungkin diaturnya di paling terakhir? Sebisa mungkin diatur paling terakhir. Nah, mengapa tersebut? Pertama, kita harus melihat dulu. Pertama, itu kan ada shutter speed, ya, ada diafragma, lalu ISO. Nah, kalau di video tadi, yang kita sesuaikan itu tergantung pada objek yang mau direkam. Nah, misalnya objeknya itu kita merekam di siang hari. Ya, kita mau merekam posisi pada siang hari. Nah, itu kita ngelihat objeknya misalnya si teman kalian, misalnya si Waida, kita merekam. Nah, yang kita atur itu bisa pertama shutter speed dulu. Ya, shutter speed. Nah, biar kita nanti ketika kita mengcapture gambar itu, misalnya Waida ini jalan-jalan nih, kita foto, itu biar dapat. Nah, kedua kita lihat diafragmanya. Nah, diafragmanya berapa bukaannya, itu tergantung jenis-jenis lensanya. Nah, biasa lensa standar itu diafragmanya itu 4/5. Nah, itu kita akan melihat fokusnya bagaimana gitu. Jadi semakin besar bukaan diafragma, itu semakin besar juga cahaya yang masuk. Dan semakin kecil juga DOP-nya. Nah, lalu yang terakhir itu ISO. ISO itu apa? Itu kita akan ngatur di kamera tentang pembukaan sensor pada cahaya yang masuk. Gitu. Jadi kita akan mainkan nih. Misalnya kita rekam di sore hari. Nah, ISO berapa yang harus kita gunakan biar kelihatan agak terang? Nah, itu bisa 400, 500, sampai 800 ke atas. Nah, tapi kalau pada siang hari itu kita hanya menggunakan ISO kecil aja. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung kondisi.
kita mau memotret objeknya apa dulu nih, gitu. Kalau kita mau objeknya misalnya main futsal, berarti yang kita fungsikan itu yaitu shutter speed-nya yang paling terakhir, itu ya, paham ya? Oke. Oke, kita lanjut ke materi jenis-jenis lensa. Nah, silakan kalian scan juga menggunakan smartphone kalian untuk melihat video pembelajaran tentang jenis-jenis kamera lensa. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa macam lensa kamera. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah lensa standar. Jadi, lensa standar ini sebenarnya adalah lensa yang memiliki focal length atau jarak fokus yang sesuai dengan pandangan mata manusia. Jadi, tidak menjauhkan objek maupun mendekatkan objek. Fokus pada lensa standar adalah 50 mm. Kedua adalah lensa sudut lebar. Lensa sudut lebar disebut dengan wide angle lens. Dengan lensa ini, kita dapat menangkap objek lebih banyak. Hal ini dikarenakan sudut lensa lebih lebar. Dengan menggunakan lensa ini, maka objek menjadi lebih jauh dan mengecil. Fokus pada lensa ini adalah 17 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, dan 35 mm. Yang ketiga adalah lensa mata ikan. Lensa mata ikan dinamakan juga fish-eye lens karena bentuk lensa ini memiliki permukaan yang sangat cembung seperti mata ikan koki yang melotot. Lensa ini dikategorikan sebagai lensa sudut lebar dan titik fokus yang begitu pendek, yaitu 14 mm, 15 mm, atau 16 mm. Yang keempat adalah lensa tele. Lensa ini adalah lensa yang paling digemari oleh paparazzi. Karena lensa ini, fotografer dapat menangkap dan mendekatkan jarak objek. Dengan menggunakan lensa tele, objek yang jauh dapat terlihat lebih dekat. Yang kelima adalah lensa zoom. Saat ini, lensa zoom adalah lensa yang sangat populer karena kepraktisannya. Dengan memiliki sebuah lensa zoom, ini sama artinya dengan memiliki beberapa buah lensa. Karena kemampuan lensa ini yang dapat mengubah titik fokusnya. Ukuran lensa zoom bervariasi seperti 28 sampai 80 mm, 35 sampai 70 mm, 80 sampai 200 mm, dan 70 sampai 300 mm. Sekian pengenalan tentang jenis lensa dari kami. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video tentang pengenalan jenis-jenis lensa ya. Jadi di setiap lensa ada ukuran dan jenisnya itu berbeda-beda juga hasil gambar yang akan kita dapatkan ya. Ada yang mau bertanya tentang video pembelajaran tadi? Oh ya, Jasmine. Fungsi lensa tele itu apa? Fungsi lensa tele. Oh ya. Nah, lensa tele atau bisa kita dengar lensa zoom ya. Yang jelas itu untuk mengambil gambar dari jarak jauh. Nah, biasa lensa tele itu digunakan untuk apa? Bisa untuk mengambil foto spot misalnya, foto bola, ya kan? Terus motor GP. Nah, itu kan nggak mungkin kita ngambil dari depan orangnya langsung. Jadi kita fungsi jenis-jenis lensa tadi, saya mau nanya nih ke kalian. Ada yang tahu nggak dari video tadi itu fungsi lensa wet? Ada yang tahu nggak? Oh iya, silakan Andre. Fungsi lensa wide itu untuk mengambil gambar landscape karena terlihat lebih jauh, Pak. Fungsi gambar landscape untuk mengambil gambar landscape. Iya, itu fungsi lensa wide ya. Oke, betul. Ya, jadi fungsi lensa wide itu yaitu dia mengambil gambar itu untuk secara keseluruhan. Namanya aja wide, ya.
Lalu lensa fix, ada yang tahu fungsi lensa fix? Ya, ada. Fungsi lensa fix atau fungsi lensa flat itu karena lensa flat itu tidak bisa diubah seperti apa dan lain-lain. Itu fungsinya untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam. Ya, benar sekali. Ya, jadi menggunakan lensa fix tentu hasilnya lebih tajam. Karena apa? Di lensa fix itu memiliki bukaan yang besar, ya, atau apertur yang memiliki apertur yang kecil, tapi dia intensitas cahaya yang masuk itu besar, gitu, ya. Jadi dove-nya juga ibaratnya kalau kalian lihat fokus gini aja. Nah, ini pasti yang lainnya ngeblur. Nah, itu fungsi lensa fix tadi. Tuh. Nah, sekarang saya akan membagi kelompok, ya. Kelompoknya, kayak saya bagikan aja ya, saya sebutkan nama-namanya. Ya, untuk kelompok 1 itu ada Andre, terus Lutfi, lalu Rafli, Pandu, dan Ahdan. Ya, itu kelompok 1 saya bagikan. Terus kelompok 2 ada Naswa, ya, ada Wahida, terus ada Insira Putri, dan ada Jasmine dan Rehan, ya. Nah, terus untuk kelompok 3 ada Denny, terus ada Raka, ya, ada Muhammad Naufal, terus Nur Ahmad Dilfa, ya, dan Zulfan, ya. Oke. Silakan kalian download, ya, download LKPD-nya. Kalian bisa menggunakan kamera kalian untuk mengunduh LKPD-nya. Ya, nanti di situ ada tugas setiap masing-masing kelompok. Jadi gini, di masing-masing kelompok itu kalian membuat presentasi, ya, menggunakan aplikasi Canva, ya. Nah, silakan kalian kerjakan soalnya itu di Canva, menjawab soalnya itu di Canva, ya. Nah, saya kasih waktu kalian 10 menit. Silakan berdiskusi dulu dengan teman-teman, ya, mengenai tugas LKPD-nya. Oke? Ya, bisa dimulai dari sekarang. Oke? Sesuai kelompok ya. Kelompok soalnya kelompok 1, 2, dan 3 itu beda-beda. Ya. Oke. Di Canva-nya kalau nggak pakai pulpen nggak apa-apa? Bisa dimasukkan juga, di screenshot aja, diambil. Tuh. Sempat berhenti tengah-tengah, cuma baru saya tadi udah 30 menit. Jangan ditinggal. Nah, yaitu bisa lensa apa? Gunakan perbedaannya ya, lensa fix sama lensa wide itu apa? Jadi tinggal dimasukkan penjelasannya. Langsung pakai ini. Balik.
Tadi semua ini kamu Nah, nanti pas pekan presentasi ada satu orang nanti jadi operator. Ya, siap ya, jadi operator ya. Oke, sudah siap ya semua? Sudah siap? Siap, oke. Silakan duduk kembali sesuai bangkunya dan tempat duduknya. Oke, Bapak cek dulu ya, sudah masuk nggak nih presentasinya? Oke, udah masuk nih. Oke, udah masuk ya materi kelompok 1. Silakan maju dan perkenalkan kelompok kalian masing-masing. Oke. Perkenalkan dulu dan silakan perkenalkan diri dulu, lalu silakan presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Saribudin sebagai ketua kelompok 1. Saya perkenalkan moderator kami dan anggota kami Pandu, Lutfi, serta Andre. Kami akan presentasikan materi kami. Silakan moderator. Pengambilan gambar apa yang ada pada foto tersebut. Medium close up. Silakan Andre. Di antara dua foto ini, manakah yang menerapkan jenis pengambilan gambar langsung? Foto 1. Langsung. Oke, boleh. Sebutkan berapa perkiraan Anda berapa shutter speed yang diambil pada foto ini? Shutter speed yang digunakan untuk mengambil gambar pada foto ini adalah 1/8000. Oke. Jelaskan pengertian ISO pada kamera. Dalam fotografi, ISO diartikan sebagai suatu ukuran yang menentukan tingkat sensitivitas cahaya dalam sensor kamera. Di mana saat kita mengatur dengan tingkat tinggi, maka sensor juga akan lebih sensitif terhadap cahaya yang masuk. Namun, hal ini tetap harus disesuaikan dengan keadaan cahaya yang dibutuhkan. dari kedua foto ini, manakah yang under exposure? Bisa dilihat, oke, yang sebelah kiri tadi, yang sebelah kiri tadi itu lebih cahayanya lebih terang, maka itulah yang dia exposure-nya bagus. Dimana yang sebelah kanan tadi, yang kita bisa lihat di layar ini, exposure-nya sangat kurang karena dia gelap. Oke, next. Oke, udah semua ya. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami kelompok 1 izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tangan dulu dong. Kembali lagi ke tempatnya ya masing-masing. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Nih.
dipegang ya mikrofonnya. Recording stopped. Recording in progress. Oke, lucu sekali ya tampilannya ya. Ya, silakan dimulai kelompok 2. Perkenalkan diri dulu ya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan kalian tentang tata kamera. Saya ketua kelompok 2 Isyara Putri. Perkenalkan nama saya Rehan Farizi. Saya Sabrina Zawajita. Saya Jasmine Putri. Saya Wahida. Baik, langsung saja. Silakan menjawab. Santai aja ya, tidak usah terlalu cepat ya. Kalau memang harus sudah di next slide-nya, di next. Misalnya, kita belajar soal tata kamera. Dengarin. Ya, yang lain sambil diperhatikan ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik pengambilan gambar close up. Close up adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan gambar lebih dekat dengan objek, yaitu dari bahu ke dahi. Jadi dari bahu kalian lah, dari sini sampai dahi. Dengarin. Iya. Jadi pertanyaan kedua, sebutkan perbedaan antara kedua lensa ini. Pertama, lensa fix. Lensa fix adalah lensa yang tidak dapat di zoom karena tidak memiliki rentang jarak fokus. Sedangkan lensa wide berguna untuk membuat objek tampak lebih kecil dan juga menangkap objek luas dalam jarak dekat. Lensa wide dapat mengambil gambar dengan landscape. Oke, terus selanjutnya. Pertanyaan ketiga, sebutkan lensa apa yang harus digunakan untuk mengambil foto tersebut. Jadi teknik gambar ini Oke, nggak apa-apa. gambar ini diambil menggunakan lensa wide. Oh, lensa wide. Oke, sip. Next. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan drama pada kamera terbuka jika menekan tombol shutter, maka rana akan terbuka dan menutup kembali berdasarkan pada kecepatan yang dipilih, karena ini berkaitan dengan cahaya yang masuk ke kamera. Semakin cepat shutter speed, maka rana akan terbuka dan menutup kembali secara cepat sehingga cahaya yang masuk dan dihasilkan semakin sedikit. Oke, next. Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan lensa fisheye? Fisheye merupakan lensa yang spesial. Lensa kamera fisheye biasanya memiliki focal length antara atau di bawah 10 mili. Lensa fisheye ini akan menghasilkan gambar yang unik, sangat distorsi sampai gambar melingkar yang menghubungkan antara sisi-sisi gambar atau foto. Baik, mungkin itu saja presentasi kami. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya. Tepuk tangannya. Silakan selanjutnya kelompok 3. Ya, tetap tenang ya semuanya. Siap kelompok 3? Ya, siap loh. Semaju. Pegang dulu. Oke, ntar saya buka. Belum masuk. Belum ya? Sudah dikirim tadi. Sudah. Saya belum masuk.
Yang baru. Oh ini. Ini yang baru. Oke. Ya, silakan agak ke tengah sini ya dulu. Mulainya agak ke sini, agak ke tengah sini. Ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama moderatornya, saya Muhammad Julfan. Saya Nurham Julfan. Saya Muhammad Putra. Saya ketuanya di Untuk pertanyaan pertama itu jenis pengambilan gambar apa yang ada di foto tersebut? Jawabannya adalah tekstil poster. Untuk pertanyaan kedua, di antara dua foto ini, manakah yang merupakan jenis pengambilan gambar visual? Jawaban yang pertama, gambar pertama. Sebutkan berapa perkiraan Anda berapa shutter speed yang diambil pada foto ini? Jawabannya adalah 1/20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aperture. Aperture merupakan dia fragma pada sensor kamera. Semakin dia fragma terbuka lebar, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk sehingga mampu menghasilkan gambar dengan kecahayaan yang cukup. Setiap kamera memiliki ambang bukaan diafragma yang berbeda-beda. Oke, next. Dari kedua foto ini, manakah aparaturnya yang rendah? Jawabannya adalah yang gambar 1. Yang di sebelah kiri. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa dulu dong? Ya. Oke, setelah terima kasih ya. Baik, Bapak pindahkan dulu screen-nya. Nah, oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Ya. Nah, yang saya lihat di sini kalian sudah cukup paham dan mengerti ya, sudah menangkap dari ketiga materi yang telah saya sampaikan tadi ya. Mengenai yang pertama, apa materi yang pertama tadi? Jenis-jenis pengambilan gambar ya. Yang kedua, segitiga. Ya. Yang terakhir nih, jenis-jenis lensa. Oke, paham ya. Nah, berarti selanjutnya kita akan menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian yang Bapak dapat sampaikan ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua ya, materi kali ini. Nah, lalu sebelum kita menutup, kita yel-yel dulu ya. Kita awali dengan semangat dan akhiri juga dengan semangat. Oke. Berdiri dulu semua dong. Ya, siap ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ini bisa. Ini hebat.
Luar biasa. Ya, sangat hebat. Multimedia, kamera, rolling, action. Oke semuanya, terima kasih. Ya. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, ya, ada pertanyaan refleksi ini. Yang pertama, kira-kira apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, mungkin Sirah bisa jawab yang menyenangkan bagi kamu apa? Pertama. Saya semuanya menyenangkan Pak, dari materi 1 sampai 3 semua menyenangkan. Apalagi hari ini kita ada yel-yelnya, jadi buat kami tambah semangat untuk belajar sama Bapak. Oke, sip. Yang kedua, apa ada kesulitan dalam memahami materi tata kamera ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Oke. Yang tiga terakhir, apakah kalian mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru? Iya. Banyak sih. Banyak sekali ya. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, kita tutup dengan doa. Silakan, Lutfi, menutup doa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ya, sekian pada hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.